Izin Bu, sesuai pertemuan kemarin, saya hari ini mau mewawancarakan Ibu mengenai kasus di rumah kita. Nah, Ibu ada waktu? Bisa. Oke, Bapak Ibu, saya ingin bertanya, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah? Ya, terima kasih Bu Ulan atas kesempatannya untuk kegiatan CGP Bu Ulan. Terkait dengan istilah dilema etika atau rujukan moral, sebenarnya baru kurang familiar sekali lah istilah tersebut, mungkin juga baru kita temukan. Namun ketika kita menghadapi masalah yang bermacam-macam di sekolah, saya selalu mengedepankan akar, kita temukan dulu akar permasalahannya, kemudian mencari tahu info terkait permasalahan yang dihadapi supaya tidak salah dalam membuat keputusan. Setelah itu saya juga harus mengidentifikasikan apakah ini masalah bisa diselesaikan secara musyawarah atau dibawa di ranah hukum. Karena dalam semua permasalahan yang ada di sekolah itu kan banyak macamnya Bu Ulan. Jadi kita harus dapat memilah-milah mana yang secara kekeluargaan sebelum menentukan siapa pemicunya. Kita harus tahu dulu akar permasalahan tersebut dengan mencari tahu berdasarkan observasi yang kita buat. Begitu Bu. Oh begitu Bu. Jadi bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus di mana kepentingan yang sama-sama benar atau tidak sama-sama benar? Saya tetap mengedepankan mana yang namanya prioritas, mana dulu yang harus kita selesaikan. Jadi kalau misalnya di situ ada permasalahan antara masalah siswa yang tidak siswa yang selalu berkelahi dengan siswa yang tidak masuk, itu kan dua-dua sangat dilematis sekali. Jadi saya yang sangat dilematis, dan saya akan mengedepankan yang siswa yang sering berkelahi, karena berkelahi ini merupakan salah satu virus yang ada di sekolah dan dia harus cepat diatasi. Seperti itu. Bagus Bu. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi, bagaimana langkah-langkah Ibu atau prosedur Ibu dalam melakukan permasalahan kasus yang dihadapi? Langkah-langkahnya yang pertama sekali itu akar permasalahannya itu di mana. Kemudian setelah kita mengetahui akar permasalahan itu, kenapa kok bisa terjadi? Siapa pemicunya? Kemudian kita akan bertanya kepada pihak-pihak terkait, misalnya seperti tadi perkalian. Tentu orang pertama yang akan saya tanya adalah wali kelas. Setelah wali kelas, di situ tentulah anak-anak atau siswa-siswa yang berada di dalam kelas tersebut, siapa yang sebagai pemicunya. Kemudian berdiskusilah kita dengan tim itu terdiri dari wali kelas dan juga kita masukkan di situ guru BK. Setelah itu, setelah ada kejelasan permasalahan, baru kita panggil kedua orang tuanya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oh begitu Bu. Nah, hal apa saja yang efektif dalam Ibu pengambilan keputusan dari langkah-langkah yang tadi yang paling efektif yang Ibu jalankan? Semua keputusan yang menyangkut banyak pihak tentu tidak akan membuat semua merasa puas. Misalnya seperti tadi, ada yang anak yang sama-sama bolos, yang sama-sama bermasalah antara yang berkelahi dengan yang tidak sering masuk, gitu kan. Tentu nanti kalau yang berkelahi diberikan sanksi, sementara yang bolos itu tidak diberikan sanksi, tentu nanti di antara orang tua itu akan ada yang merasa tidak puas. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan kepada sebagai pimpinan, saya akan menjelaskan kepada orang tua yang bersangkutan kenapa kok masalahnya seperti ini. Karena di dalam sebuah sekolah itu kan mempunyai dia ada rekam jejak daripada setiap siswa tentang kenakalan dan lain sebagainya, seperti itu Bu Ulan. Jadi kita juga harus berdiskusi dengan berbagai guru, berbagai orang guru gitu.
Baik Bu, tantangan Ibu dalam menyikapi permasalahan dilema ini? Tantangan saya tentu penyamaan persepsi, penyamaan mana yang memang harus dilakukan dan mana yang harus dilakukan terlebih dahulu dan mana yang tidak bisa dilakukan kayak gitu. Jadi kita harus juga itu tadi adanya musyawarah untuk benar-benar menginformasikan kepada pihak-pihak terkait bahwa permasalahan itu sebenarnya begini. Jadi kita ceritakan Bu Ulan ceritakan serinci-rincinya. Jadi itu tantangan menyamakan persepsi, kemudian tantangan yang berikutnya adalah meyakinkan orang tua begitu. Bu, selanjutnya bagaimana tata kelola Ibu dalam mengambil keputusan? Apakah ada jadwalnya kah atau ada langsung diselesaikan kah? Jadi kalau untuk penjadwalan itu sepertinya sesuai pada saat yang diapakan, karena permasalahan ini kan biasanya waktunya secara mendadak. Jadi bila mas saja oke, kecuali tidak ada tidak mengganggu aktivitas yang pada saat itu saya jalankan. Jadi oke aja, tidak ada masalah. Baik Bu. Nah, faktor-faktor apa yang selama ini memperoleh atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus yang Ibu alami? Faktor-faktor itu yang pertama ya di situ adanya faktor musyawarah, kemudian kerjasama yang baik kepada seluruh perangkat sekolah. Kemudian juga kerjasama yang baik, komunikasi yang baik dengan paguyuban. Baik Bu. Baiklah Bu, itu tadi pertanyaan terakhir saya. Terima kasih atas waktunya Ibu untuk waktu wawancara. Dari CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Tebing. Baiklah, pada hari ini saya akan mewawancarai kepala sekolah dari SD SMP 41 Satap, yaitu Ibu Siti Murni. Ibu, saya mempersiapkan dengan diri. Baik, terima kasih Bu Ulan. Saya dengan Ibu Siti Murni, Kepala SD SMP 41 Atap Tebing. Hari ini akan membantu Bu Ulan dalam hal wawancara terkait dilema etika dan rujukan moral. Oke, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.
Oke, baik Bu, sesuai dengan pertemuan kita kemarin, janji kita, saya hari ini ingin mewawancarai Ibu. Nah, sebelum saya memasuki, Ibu sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, izin ya Bu ya, saya mewawancarai Ibu hari ini. Oke, baik Bu, ada pertanyaannya, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah Ibu mengenai dilema etika atau rujukan moral? Oke. Jadi gini ya Bu Ulan, terkait dilema etika dan rujukan moral ini tentu yang pertama itu kita harus tahu dulu seperti apa sebenarnya kasus yang tergolong pada dilema etika. Kemudian kasus yang bagaimana yang tergolong pada rujukan moral. Nah, nanti dari pemahaman ini barulah kita bisa mengklasifikasi, oh kasus ini masuk dilema etika, kasus ini masuk rujukan moral. Nah, secara umum itu bisa kita pahami bahwa dilema etika itu kasus yang kedua-duanya benar, gitu ya Bu ya. Misal contoh, apa ya yang paling sering di sekolah? Mungkin siswa yang paling sering ya kalau di sekolah kami itu diantaranya mungkin sering datang terlambat, gitu ya Bu ya. Karena mungkin telat bangun. Nah, tapi kan bahwa dia tetap harus ikut belajar, nah ini kan juga haknya siswa ya. Nah, tapi bahwa dia ada melakukan kesalahan seperti terlambat hadir ke sekolah, nah ini kan juga merupakan kasus yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tentu harus ada jalan penyelesaiannya. Nah mungkin ini bisa jadi salah satu ya contoh bagian dilema etika. Kemudian kalau bujukan moral ini pada umumnya yang menurut sepemahaman saya ya Bu ya, ini lebih kepada ada kaitan dengan tindak hukum ya, misalnya bisa saja mengarah kepada hukum pidana gitu. Biasanya lebih kepada misal contoh mungkin kalau di sekolah mungkin belakangan ini kita pernah dengar ya isu-isu tentang terjadinya tidak kekerasan di sekolah, mungkin seperti itu. Atau mungkin kalau dari pihak kepala sekolah sendiri, mungkin dalam bagaimana pengelolaan dana BOS, nah, mungkin seperti itu yang bisa nanti bisa mengarah ke tindak pidana seperti itu. Itu yang saya paham ya Bu Len. Nah, jadi ketika kita sudah mengetahui dengan persis seperti apa dilema etika, seperti apa rujukan moral. Nah, di sini kita bisa mengklasifikasikan bahwa oh ini kasus dilema etika, oh ini rujukan moral. Nah, baru kita bisa menangani dengan tepat seperti apa rujukan moral atau dilema etika yang harus kita tangani seperti itu. Baik Bu, oke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Ibu menjalani pengambilan keputusan di sekolah? Menurut pada saat Ibu mengambil keputusan di sekolah dari kasus-kasus Ibu ini, adakah nilai-nilai kebajikan ya Bu? Oh gitu, berarti misalnya adanya kasus dilema etika ya. Baik. Oke, mungkin saya bisa ambil satu contoh ya yang terjadi belakangan ini. Kemarin sih sebelum rapat kenaikan kelas. Nah, ini. Jadi ceritanya pada saat beberapa hari sebelum rapat nih, kami biasanya beberapa hari sebelum rapat ada diskusi kecil karena kalau saat rapat mungkin waktunya kan sedikit ya Bu ya. Jadi kita mengambil kebijakan sebelum itu ada dulu nih diskusi kecil dengan wali kelas gitu ya terkait hal-hal yang mungkin menyangkut masalah siswa yang rawan untuk naik kelas. Nah, jadi satu ketika waktu itu ada wali kelas mengadu nih ke saya melaporkan bahwa ada siswanya yang agak apa ya, pertimbangannya hampir berat lah untuk naik kelas. Karena dia untuk persentase kehadiran sudah melampaui dari batas aturan di kurikulum kita di KOSPE seperti itu. Nah, lalu saya coba tanyakan dengan wali kelas seperti apa kebiasaan siswa tersebut. Nah, menurut laporan wali kelasnya, siswanya baik sih, tidak pernah buat masalah, tidak pernah ada hal-hal yang di luar aturan-aturan sekolah. Cuman itu tadi, dia sering tidak hadir belakangan ini, lalu pas waktu itu ya maksudnya, lalu dia juga sering tidak kumpul tugas. Gitu. Nah, saya tanya, udah Ibu ambil tindakan gitu kan. Biasanya kan kalau tidak hadir ditanya menurut wali kelas ya. Ini juga perlu mungkin ya refleksi gitu kan. Kami sebagai pihak kepala sekolah dan juga wali kelas sering harus duduk bersama ya, tidak hanya dalam saat mau rapat kenaikan. Jadi pada saat itu saya bertanya kepada wali kelasnya, sudah sih katanya, tapi by phone gitu, by phone.
Nah, terus saya tanyakan seperti apa Bu, pengaduan orang tuanya cuma telat bangun Bu, gitu. Jadi tapi ini kan sudah melampaui dari batas persentase kehadiran untuk syarat kenaikan kelas. Nah, terus saya tanya, Ibu sudah ada panggilan orang tua belum? Sudah, tapi katanya orang tuanya tidak hadir. Nah, ini juga menjadi salah satu kendala sih, tantangan di sekolah. Kurangnya kerjasama yang baik antara pihak orang tua ke sekolah. Kita udah panggil, tapi orang tua tetap tidak hadir. Ini juga perlu mungkin ya sosialisasi yang lebih kuat dari pihak sekolah ke orang tua. Tapi kami sudah sih sebenarnya melakukan pada saat sosialisasi KOSPE, itu kami lakukan bahwa kehadiran itu ada presentasinya sebagai syarat untuk naik kelas di dalam KOSPE. Nah terus saya bilang gini deh, sebelum kita sampai ke rapat kenaikan, Ibu coba dulu ke rumah anak nih, kunjungan gitu kan. Oke, baik Bu, kunjungan. Nah terus saya tanya dulu tugas-tugasnya gimana. Tugasnya memang banyak yang tidak dikumpul gitu. Sudah ditagih belum Bu? Sudah katanya. Tapi anak itu ya Bu, nanti. Sampai akhirnya mau pengolahan nilai nih ceritanya kan? Belum juga gitu. Nah kemudian saya minta dulu guru melakukan kunjungan secepat mungkin. Lalu jumpa ke saya, hasilnya seperti apa. Nah setelah singkat cerita, setelah kunjungan, wali kelas datang cerita ternyata salah satu sebab ya Bu ya, anak ini sering tidak hadir ke sekolah karena rupanya dia harus membantu orang tuanya bekerja. Jadi orang tuanya itu penghasilannya sebagai nelayan gitu. Kadang-kadang orang tuanya ngajak mungkin ke dalam kondisi orang tuanya kurang sehat, jadi si ibu khawatir sehingga anak disuruh menemani orang tua seperti itu, membantu ya. Nah jadi saya sampaikan kepada wali kelas bahwa sebaiknya ada komunikasi yang baik antara pihak sekolah. Sampaikan mungkin kita bisa carikan solusi seperti apa, karena bagaimanapun anak ini kan belum masuk ke usia kerja, bahwa dia tetap ada hak untuk belajar. Nah, tapi kalau orang tuanya bisa hadir ke sekolah, mungkin kita bisa cerita banyak, duduk bersama. Ya mungkin dalam perekonomian tentu sekolah tidak punya kekuatan untuk membantu itu, tapi mungkin kita bisa komunikasikan ke pihak desa kan gitu, atau mungkin ke RW setempat gitu ya Bu ya, bagaimana mungkin perhatian dari pemerintah desa kepada keluarga ini gitu. Nah itu. Nah seiring berjalan waktu, saya komunikasikan dengan wali kelas dan segala macam, kita coba rapat kecil-kecil, akhirnya sampai pada keputusan bahwa ini juga saya komunikasikan bersama wali kelas ya, wali kelas dan guru-guru mata pelajaran lainnya, karena guru mata pelajaran lainnya kan terlibat tuh Bu. Nah di sini akhirnya kita sepakati bahwa saya coba mengidentifikasi bahwa ini dilema etika gitu, sambil saya menyampaikan kepada rekan-rekan apa sih dilema etika itu. Jadi bahwa dia punya hak untuk belajar benar, tapi di satu sisi dia memang tidak memenuhi aturan sekolah, diantaranya dia hadir sudah tidak sesuai dengan ketentuan ya kan, sudah melampaui batas, lalu dia tidak mengumpulkan tugas. Tapi bahwa anak ini dalam sisi lain dia baik, tidak pernah buat masalah, anaknya sopan gitu kan. Nah tentu ini juga menjadi pertimbangan buat kita. Nah terus orang tuanya ngomong ini, kalau sampai dia tidak naik kelas, mungkin anaknya harus berhenti gitu. Jadi tentu ini jadi pertimbangan kan Bu, tak mungkin dia harus punya masa depan yang lebih baik lah. Jangan sampai karena dia tidak naik kelas lalu dia berhenti, kan itu menjadi fatal untuk masa depan anak tersebut. Nah jadi solusinya kita untuk kehadiran modal kita harapkan untuk di semester depan kalau dia naik kelas atau kelas berikutnya dia tidak mengulangi, karena kita juga udah tahu kasusnya. Lalu untuk tugas-tugas tetap harus dipenuhi gitu, harus dipenuhi secara bertahap. Nah, seperti itu. Dan ini kita sepakat untuk ya tetap menaikkan anak ini dengan syarat-syarat tersebut gitu Bu. Menarik sekali Bu ya. Iya, dan saya kira dan saya kira ini masalah umum Bu yang sering terjadi. Banyak apalagi setelah pandemi, untuk pandemi juga Bu banyak kasus seperti itu. Pasti Bu, pasti banyak beberapa kasus yang terjadi di sekolah ya Bu ya. Oke, dari kasus ini apakah tantangan Ibu mengambil keputusan dilema etika tantangan ya? Kalau bicara tantangan pasti ada Bu ya, bahwa di sekolah itu tidak semua bapak ibu guru itu seide, itu satu. Yang kedua, ini tadi orang tua tidak sepenuhnya mau berkomunikasi dengan baik
dengan sekolah, pihak sekolah, sehingga ketika terbentur di ujung-ujung waktu seperti itu, kita kalau kurang tenang mungkin udah tak naik kelas aja begini gitu kan, langsung ambil keputusan sesuai dengan aturan kita kan udah melewati, udah stop gitu. Tapi ya ini tadi, kita dengan musyawarah saya kira kita bisa duduk bersama. Tantangannya itu ada juga nih guru yang udahlah Bu, kan udah sesuai ketentuan sekolah, harusnya kan tidak naik kelas, udah seperti ini gitu. Nah itu salah satu tantangannya orang tua juga ya Bu ya. Nah ini memahamkan ini kepada rekan-rekan guru supaya bahwa ini tergolong kepada dilema etika. Nah saya perlu menjelaskan kepada kawan-kawan bahwa ada loh kasus penyelesaian yang tergolong kepada dilema etika, ada yang tergolong pada rujukan moral. Sehingga saya berikan tuh contoh yang namanya dilema etika seperti ini, yang rujukan moral seperti ini. Saya ambil tuh kasus tentang penggunaan dana bos gitu kan, nah supaya mereka lebih oke, seperti itu. Nah inilah diantara tantangan Bu, bahwa tidak semua guru juga setuju dengan keputusan yang pada saat itu kita harus ambil, tapi kita bisa mengkomunikasikan dengan baik sehingga guru bisa paham. Nah, kemudian dengan orang tua juga kita sampaikan supaya untuk next dia lebih komunikatif ke sekolah gitu. Baik Ibu ya. Apakah dalam Ibu menyelesaikan masalah ini mempunyai tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian masalah dilema etika? Kalau untuk contoh kasus, saya kira tergantung ya Bu ya, tergantung. Kalau mungkin masalah dana bos atau apa, mungkin itu karena itu hal rutin ya, hal rutin. Itu mungkin bisa dijadwalkan sehingga memperkecil kasus-kasus yang harus terjadi. Misalnya dalam penganggaran tuh biasanya ya, dalam penganggaran ada kegiatan yang harus kita lakukan tapi tidak kita anggarkan, tapi secara ini harus dipenuhi gitu. Tapi kalau dibuat nanti kuitansi misal fiktif segala macam, nah tentu itu tidak boleh. Nah, tapi ketika kita sudah antisipasi di awal, artinya kan kegiatannya terjadwal ya. Nah, ini mungkin kasus seperti itu boleh terjadwal. Tapi untuk kasus-kasus yang seperti saya sampaikan tadi, saya kira tidak terjadwal, itu secara spontan saja. Begitu ada kasus, kita diskusikan bersama-sama, kita cari solusinya seperti itu. Karena tantangan kami juga salah satunya Bu, kami tidak memiliki guru BK, tapi saya sampaikan kepada wali kelas bahwa wali kelas sekaligus berperan sebagai guru BK, dan saya juga sebagai kepala sekolah juga mengambil peran sebagai guru BK. Baik Bu, jadi sudah terlaksana ya Bu ya. Ya, alhamdulillah langsung selesai. Iya, betul. Ibu, pertanyaan selanjutnya, apakah penyelesaian kasus Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Seperti yang saya sampaikan tadi ya Bu ya, tergantung kasusnya gitu. Kalau untuk hal seperti tadi ya secepatnya aja kita lakukan penyelesaian, karena kalau nunggu jadwal dan segala macam nanti ini berlarut-larut, karena kita sudah butuh rapat, sudah butuh keputusan gitu. Jadi spontanitas, lebih spontan. Iya. Iya. Oke. Tanya selanjutnya Bu, adakah faktor-faktor yang selama ini memperoleh atau yang membantu Ibu pengambilan keputusan kasus-kasusnya, orang yang mempengaruhi? Mempengaruhi ya. Kalau saya katakan mempengaruhi mungkin tidak, tapi yang terlibat ada. Misalnya tadi seperti kasus tadi, tentu yang terlibat wali kelas gitu ya, lalu orang tua, kemudian mungkin guru-guru mapel lainnya. Nah, karena ini kan harus kita bicarakan bersama gitu. Nah, untuk ke depan bahkan mungkin kami akan melibatkan RW, karena kan terkait masalah yang tadi nih, penanganan kasus ekonomi mungkin terlalu jauh ya, tapi perlu dilakukan karena ini sudah mungkin kalau ranahnya sekolah kan tidak ya, kita membantu dengan apa gitu. Tapi kalau pihak desa, apalagi kan desa ada tuh program-program seperti itu. Nah, itu mungkin kami bisa komunikasikan, menyampaikan saja bahwa ada loh kasus anak kami seperti ini gitu, kepada RW atau kepala desa setempat. Baik Bu, jadi berarti kasus-kasus Ibu di sekolah ini ada dilema etika juga, ada rujukan Iya. juga, tapi lebih ditonjolkan dilema etikanya terhadap siswa-siswa. Bagus sekali penanganan Ibu sebagai pimpinan, menangani siswa-siswa Ibu dan juga guru-guru dalam mengelola kasus-kasus Ibu. Oke, baik Bu, ini mungkin tadi pertanyaan saya terakhir. Sekian dari saya, terima kasih Ibu udah meluangkan waktu untuk saya dan wawancara Ibu dalam kegiatan CGP saya Ibu ya. Sukses terus ya Bu Ulan. Ya. Oke, terima kasih banyak ya Bu ya. Mohon maaf Sama-sama. Bu kalau saya ada salah kata. Apa-apa, terima kasih Bu Ulan. Oke.